Dengan isu yang namanya isu eco green living. Oke. Nah, isu tersebut tuh sangat mengglobal, Pak. Arsitek itu memang perlu dibayar, tapi jangan lupa, arsitek itu juga salah satu syarat yang disebut dengan konseptualnya. Halo Sobat Properti, berjumpa lagi bersama MJO Podcast, saya Ara, dan saat ini saya sedang kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Pakar Properti Indonesia, Bapak Matius Jusuf. Halo Pak, apa kabar Pak? Luar biasa, Ara. Oh, luar biasa. Hebat ya? Iya, mantap, pasti mantap. Iya. Pak, ini saya ingin bertanya nih Pak. Sebelumnya kita kan erat dengan isu yang namanya isu eco green living. Oke. Nah, isu tersebut tuh sangat mengglobal, Pak. Iya. Apalagi di kalangan kami generasi milenial. Iya. Setelah itu sama lah, kita milenial sama-sama milenial. Oke, sama ya Pak ya. Oke. Nah, saat ini kita tahu bahwa banyak lahan-lahan yang ada di Batam, terutama kita ambillah salah satu proyek kita di Ruko ICT Bank. Ada lahan di depan kita Pak yang merupakan lahan kita. Nah, itu banyak sekali customer yang bertanya terhadap lahan tersebut. Kayak mereka ingin ke depannya itu ICT itu seperti apa. Nah, mereka pengen adanya penghijauan yang mampu penghijauannya itu secara terus-menerus berkelangsungan gitu Pak. Bukan hanya bisa digunakan sesaat aja. Iya. Nah, bagaimana sih Pak tanggapan Bapak terhadap penggunaan lahan yang dapat digunakan secara terus-menerus untuk penghijauan seperti itu? Iya, pertanyaan yang bagus banget. Memang kedepannya, Bu Ara ya, kedepannya adalah eco green maupun green building. Kenapa? Yang dinamakan dengan peraturan sebenarnya juga ada RTH, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini, berbicara ruang terbuka hijau, itu namanya KDB sebenarnya. Di pemerintahan sudah ada rumus namanya koefisien dasar bangunan. Biasanya koefisien dasar bangunan itu misalnya tanahnya 1000 meter ya. Kalau kita katakan KDB-nya berapa persen? Kalau KDB-nya 60%, berarti 60% dari 1000 meter yang boleh dibangun 600 meter. Sedangkan 400 meter itu jadi apa? 400 meter itulah jadi ruang terbuka hijau ya. Jadi ruang terbuka hijau kalau boleh dikombinasi dengan RTB lagi, ruang terbuka biru. Ada birunya, ada airnya ya, supaya betul-betul eco green, supaya betul-betul green building ya. Nah, ini penting sekali, bukan berarti gedungnya dicat warna hijau. Bukan cat warna hijau, wah green building, bukan. Eco green itu betul-betul kalau bisa sampai angin isapnya dengan angin tariknya harus diperhatikan betul-betul. Sehingga arahnya kemana? Kalau kita berbicara arahnya lebih banyak ke barat atau ke timur atau ke utara atau ke selatan atau barat daya timur laut. Nah, ini perlu arsitek. Jadi arsitek yang bagus, arsitek itu memang perlu dibayar, tapi jangan lupa, arsitek itu juga salah satu syarat yang disebut dengan konseptualnya. Karena arsitek akan hitung arah angin nih. Ya, arah angin yang dari mana, akan keluar dari mana. Jadi seperti rumah, kita membangun satu rumah juga di properti itu, bukan berarti, buka satu pintu angin masuk. Angin tidak akan masuk kalau angin hanya masuk tapi nggak bisa keluar. Harus ada angin isap dan ada angin tarik ya. Jadi pintunya bukan dipelongkan, pintu depannya dengan pintu belakang ditarik garis lurus. Itu juga gak ada angin. Kalau bisa ya arah anginnya jendela dengan pintunya dari depan dengan belakang itu berbeda arah. Sehingga anginnya putar di dalam rumah itu. Angin sudah diisap akan ditarik keluar lagi. Nah, jadi ini eco green ini betul-betul ada green concept, green building concept. Itu ada sertifikatnya. Jadi ke depannya kalau kita membangun satu properti, kalau kita tidak menjadikan green building, tidak memperhatikan eco green, percayalah tidak akan diminatin orang. Ke depannya milenial maupun Gen Z, zilenial pasti akan suka bukan rumahnya yang harus besar. Rumahnya boleh kecil tetapi halamannya ataupun fasumnya itu yang harus diperhatikan RTB, RTH sehingga bisa eco green dan menjadi green building bahkan mendapatkan sertifikat green building, Bu Ara. Oke.
Baik Pak, terima kasih atas ide-ide dan gagasan yang out of the box sekali. Terima kasih Pak atas waktunya juga. Oke, terima kasih. See you on the top. Luar biasa.